wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Kuswanto. Saya dari manajemen H, NIM 3402190329. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis fundamental, analisis teknikal, dan cara membeli dan menjual saham. Pertama itu ada analisis fundamental, menghitung kondisi perusahaan. Karena pasar saham adalah pasar ekspektasi di mana semua pemegang saham mengharapkan perusahaannya selalu menghasilkan laba yang pada akhirnya laba ini akan dibagikan kepada pemegang saham, yang kita kenal dengan istilah dividen. Walaupun tidak semua pemegang saham tidak mengharapkan pembagian dividen ini, karena pada dasarnya keuntungan yang diperoleh dari permainan saham ini bukan hanya dividen, tetapi ada juga yang disebut dengan capital gain, yaitu keuntungan yang diperoleh dari fluktuasi harga saham yang biasanya diharapkan oleh investor yang memiliki time horizon yang pendek dengan menggunakan rasio keuangan. Rasio secara garis besar dibagi dalam 5 kategori utama, antara lain yaitu probability keuntungan, price harga, liquidity likuiditas, leverage dukungan, dan efisiensi efisien. Selanjutnya analisis fundamental, menghitung nilai saham perusahaan. Setelah memperhitungkan kondisi ekonomi, industri, dan perusahaan, seorang fundamental analisis dapat memulai perhitungan apakah saham suatu perusahaan overvalued, undervalued, atau pas harganya. Beberapa model penilaian telah disusun untuk membantu kita menghitung nilai saham. Ini menyertakan model dividen yang menitik beratkan pada nilai saat ini dari pendapatan yang diharapkan, dan modal aset yang menitik beratkan pada nilai aset ini dari aset perusahaan. Analisis ekonomi. Terdapat hubungan yang erat antara kondisi ekonomi global dan nasional terhadap kinerja pasar modal suatu negara. Apabila terdapat suatu perusahaan menganalisis berbagai variabel ekonomi makro suatu negara, produk domestik bruto (GNP), tingkat pengangguran, tingkat inflasi, kurs valuta asing, investasi swasta, dan tingkat bunga. Tujuan penilaian saham. Saham merupakan aset keuangan yang dapat dijadikan ilegal sebagai sarana investasi. Penilaian saham dilakukan untuk menentukan apakah saham yang akan dibeli atau dijual akan memberikan tingkat return yang sesuai dengan tingkat return yang diharapkan. Nilai saham dibedakan menjadi nilai buku, nilai pasar, dan nilai intrinsik. Analisa teknikal. Terdapat pola pergerakan harga saham yang diyakini akan berulang. Menggunakan grafik chart untuk menemukan pola pergerakan harga saham. Support level, tingkat atau kisaran harga pada saat analisis mengharapkan akan terjadi peningkatan yang signifikan atas permintaan saham di pasar. Lower boundary, atas bawah resistance level, tingkat atau kisaran harga pada saat analisis berharap terjadi peningkatan yang signifikan atas penawaran saham di pasar. Upper boundary, batas atas. Analisis teknikal merupakan pengertian yang kompleks untuk metode yang paling dasar dalam investasi. Secara sederhana, analisis teknikal adalah studi harga dengan menggunakan grafik sebagai alat utama. Asal-usul dari analisis teknikal yang digunakan saat ini berasal dari Dow teori. Asal-usul ini mencakup prinsip-prinsip seperti tren harga, harga melakukan diskon pada semua informasi yang diketahui, konfirmasi, dan penyimpangan divergensi. Volume mencerminkan perubahan harga dan dukungan tahanan, support, resistance. Bina Nusantara University.
Analisis teknikal. Alasan menggunakan analisis teknikal. 1. Menggunakan analisis fundamental berisiko seorang analis akan kekurangan informasi yang diperlukan oleh seorang analis saham. 2. Pedoman akuntansi yang ada yang mencakup GAAP membuat perusahaan dapat memilih berbagai sistem yang akan melahirkan laporan keuangan. Berbagai sistem ini dapat melahirkan penilaian yang berbeda-beda atas kondisi keuangan perusahaan. 3. Adanya faktor-faktor psikologis yang tidak akan terlihat bila penilaian hanya berdasarkan kondisi fundamental perusahaan berdasarkan laporan keuangan Bina Nusantara University. Analisis teknikal. Moving average. Moving average rata-rata bergerak adalah salah satu dari alat dalam analisis teknikal yang paling tua, yang paling populer. Moving average adalah harga rata-rata suatu sekuritas pada suatu saat. Ada banyak variasi aplikasi metode rata-rata bergerak yang digunakan dalam analisis teknikal, antara lain simple moving average, weighted moving average, exponential moving average. Analisis teknikal. MA lebih dari data aktual berarti signal bearish, harga akan turun. MA kurang dari data aktual berarti signal bullish, harga akan naik. MA pendek lebih dari MA panjang berarti signal bullish, harga akan naik. MA pendek kurang dari MA panjang berarti signal bearish, harga akan turun. Titik potong antara MA berarti signal perubahan arah, harga akan beralih arah. Moving average konvergensi. Divergensi MACD adalah formulasi teknikal analis yang pertama kali dikembangkan oleh Gerard Apple. Bagi banyak pemain pasar, MACD juga dikatakan sebagai salah satu alat analis yang paling sederhana dan cukup handal digunakan dalam mengambil keputusan selama perdagangan, berbeda dengan alat analis yang telah kita bahas sebelumnya, yaitu moving average. Hanya bedanya kalau dalam analis MA langsung kita analis sebagai indikator kenaikan ataupun penurunan harga. Dalam analis MACD, output yang dihasilkan oleh MA tidaklah langsung dapat dianalisa, namun terlebih dahulu mengolah sebelum dijadikan sebuah indikator momentum yang akan mengindikasikan perubahan tren harga. Relative Strength Index RSI indikator Relative Strength Index RSI ini menghitung perbandingan antara daya tarik kenaikan dan penurunan harga yang diterjemahkan ke dalam indikator yang mempunyai selang penilaian antara beberapa informasi yang dapat kita peroleh dari analis dengan menggunakan RSI adalah konfirmasi kejadian overbought atau oversold, konfirmasi kejadian positif atau negatif divergensi, konfirmasi dominasi gerakan, yaitu apakah dominan kenaikan atau dominan penurunan. Commodity Channel Index CCI adalah indikator yang digunakan untuk mengukur berbagai harga dari rata-rata statistiknya. Nilai yang tinggi menurunkan harga yang secara tidak normal lebih tinggi dari harga rata-rata. Sementara nilai yang rendah menunjukkan harga yang secara tidak normal lebih rendah dari harga rata-rata. Informasi yang dapat kita peroleh dari analisa ini kurang lebih sama dengan apabila kita menggunakan analisa RSI, yaitu informasi yang tentang kejadian overbought atau oversold. Stochastic Oscillator adalah sebuah alat analisa yang dikembangkan pertama kali oleh George Sillén pada akhir 1950-an. Alat analisa ini adalah salah satu momentum oscillator yang menunjukkan posisi close pada saat insurance terhadap posisi close beberapa waktu lalu. Closing level yang konsisten berada pada kondisi puncak peak mengindikasikan terjadinya accumulation buying pressure, sedangkan sebagainya closing level yang konsisten berada pada bottom.
mengindikasikan terjadinya distribution selling. Level yang konsisten berada pada bottom mengindikasikan terjadinya distribution selling pressure. Beberapa informasi yang dihasilkan dari analisis stochastic oscillator ini adalah informasi overbought atau oversold, indikasi perubahan momentum apabila terjadi crossing, divergence positif dan divergence negatif. Bollinger Band adalah indikator yang dapat membantu penggunaan untuk membandingkan volatility dan harga relatif dalam satu periode analisa. Bollinger Band terdiri dari 3 garis utama. Garis teratas dinamakan upper band, garis tengah dinamakan middle band, dan yang paling bawah disebut lower band. Middle band sendiri sebenarnya adalah simple moving average, dan upper dan lower band adalah 2 kali standar deviasi dari middle band. Sinyal yang dihasilkan dari analisa ini antara lain adalah double bottom buy adalah apabila sebuah harga ketika harga menembus batas bawah lower band dan tetap berada di luar batas bawah pada periode berikutnya. Double top sell adalah apabila sebuah harga ketika menembus batas atas upper band dan tetap berada di luar batas atas pada periode berikutnya. Pada saat terjadi penyempitan band, perhatikan harga breakout setelah keluar dari masa konsolidasi, biasanya akan terjadi lonjakan harga yang signifikan. Selanjutnya kita akan masuk ke Stockbit, ya tutorial cara membeli dan menjual saham. Cara membeli dan menjual saham itu awalnya kita akan membeli saham. Cara geser ke kanan, buy. Nah, di sini akan ada harga dan jumlah slot yang akan dipesan. Contohnya 3 slot. Harganya itu 3.274.000 dan harga per slotnya itu di sini ada 1.900.000-an harga satu slotnya itu. Cara membelinya itu kita pencet order, klik order, next, dan pembelian berhasil. Seperti itu. Dan cara menjual saham itu kita geser ke arah kiri, cancel order, yes. Kalau cara mencari perusahaan, di sini ada search. Kita bisa mencari menggunakan simbol. Nih, di sini jika kita mencari dengan simbol, di sini akan muncul banyak. Ada BRIS, Bank Syariah Indonesia, TBK, BBRI, Bank Syariah Rakyat Indonesia, Persero TBK. Dan masih banyak saham lainnya di sini. Nah, kalau garis-garis ini itu menandakan harga saham naik turunnya itu dilambangkan seperti ini. Karena harga saham itu rata-rata tidak stabil, ada naik turunnya dan selalu berubah tiap detik. Ini contohnya seperti angka yang ada di atas ini. Ini itu adalah perubahan harga saham yang berubah tiap detik, kadang naik dan kadang turun. Mungkin sekian dari saya tentang pembelian dan penjualan saham. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.